jebolan-jebolan La Masia seperti Charles Puyol, Xavi, Iniesta, bahkan mungkin yang paling real adalah Lionel Messi. Mereka begitu menghormati perempuan. Halo, selamat hari Jumat teman-teman semua pecinta sepak bola dan juga subscriber channel Bung Harapa atau siapapun kalian. Gue pertama berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan tentunya untuk menemani weekend kalian, ini gue rekam jam 12 atau 00 lebih 16 ya, hari Jumat waktu Indonesia Barat tentunya. Jadi di edisi kali ini gue bukan akan membahas apa yang terjadi di atas lapangan, tetap sepak bola juga, tapi gue akan membahas di luar lapangan, ya tetap sepak bola. Dan ya memang gue tahu ada banyak pertandingan internasional di weekend ini sampai nanti satu minggu ke depan ada international break, ada kualifikasi Euro 2024. Tapi ya karena ini masih awal-awal dan masih cair, jadi kita tinggalkan itu dulu ya. Jadi kita biarkan saja, nanti tinggal menunggu hasilnya. Tapi kali ini gue akan mau membahas seperti yang mungkin kalian udah baca judulnya atau di thumbnail. Kali ini adalah berita ya semi feature, atau istilahnya dalam jurnalisme itu sebenarnya timeless ya. Jadi semi timeless lah. Jadi apa yang terjadi belakangan ini akan gue tarik juga ke peristiwa dalam satu dekade terakhir, ya ini menjadi satu isu tersendiri yang menurut gua agak kurang diberikan atensi oleh UEFA, karena UEFA kan adalah organisasi sepak bola yang sangat concern dengan isu-isu sosial ya, seperti rasisme, kemudian isu poverty atau kemiskinan, dan juga harusnya mereka juga harus mulai memperhatikan isu soal kekerasan perempuan di sepak bola yang kelihatannya sudah terus bergulir, sudah sering terjadi, tapi menurut gua kurang mendapat perhatian dari UEFA. Dan menurut gua mereka agak kena sentil juga ya ketika Sarina Wiegman, ini pelatih tim nasional Inggris, ketika mendapatkan pelatih atau coach of the year di acara withdraw UEFA Champions League kemarin, kemudian pas di stage dia memberikan atau mentributkan, mempersembahkan gelar tersebut, penghargaan tersebut kepada tim nasional Spanyol yang ya baru saja mendapatkan, apa ya bahasa gue ya, karena memang belum diputuskan juga di pengadilan, kita juga harus menghormati ya, tapi memang sudah ada bukti nyata tindakan yang tidak patut, sangat tidak patut, itu bahasa gue ya, ketika tim nasional Spanyol mendapatkan atau dikalungi medali setelah berhasil menjadi juara dunia. Kemudian ada insiden di sana di mana Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol atau ketua PSSI-nya sana lah, kira-kira seperti itu, Luis Rubiales ya, yang kepalanya pelontos, kemudian memeluk juga sebagian dari para atlet wanita tersebut. Salah satunya yang kelihatannya paling mencolok atau ekstrim adalah Jenny Hermoso, yang dicium bibirnya, ya sorry ya, maaf ya, tapi memang faktanya seperti itu. Dan kemudian itu menjadi perbincangan di seluruh dunia. Dan kabar terakhir yang diangkat oleh BBC, Jenny Hermoso sudah melayangkan gugatannya kepada Luis Rubiales, dan ini sempat membuat juga terbelah publik antara yang bukan mendukung Rubiales ya, tapi untuk memberikan waktu, tempat kepada pengadilan untuk memutuskan. Walaupun memang dalam tayangan ulang sudah jelas ya, sebenarnya itu tidak pantas ya. Karena ada kadang-kadang area yang tidak diatur oleh hukum, tapi diatur oleh etika. Ya, seperti misalnya kalau lu dikasih sesuatu oleh orang, kalau lu nggak bilang terima kasih kan nggak akan dihukum ya. Tapi ada etika di sana yang sepertinya kalau dilakukan itu pantas, pas, tapi kalau nggak dilakukan itu kurang baik gitu ya. Oke, dan juga tentunya ada beberapa kasus lain seperti di Manchester United. Ya, ini juga masih berkaitan dan belum berlangsung lama, di mana mereka diterpa bukan saja hasil yang buruk di Premier League, tapi juga kasus soal kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan. Ya, jadi diawali oleh Greenwood. Sebenarnya kasus ini sudah bergulir atau terjadi Januari 2022.
Ya, dia melakukan kekerasan kepada mantan kekasihnya, kemudian mantan kekasihnya memposting dan akhirnya dia ditahan ya selama cukup lama lah ya, cukup lama. Kemudian memang akhirnya eh, tuduhan ini di drop ya, konon ada bailout juga ya, mungkin kesepakatan untuk kompensasi, gua nggak tahu. Tapi ini akhirnya membuat United begitu lelah untuk menepis serangan-serangan, bukan serangan sebenarnya, tapi kecaman kepada klub yang dianggap terlambat untuk menangani atau merespon kasus ini dengan baik. Sehingga akhirnya kita tahu Greenwood akhirnya dipinjamkan ke Getafe. Jadi ini seperti seperti kotoran gitu ya, yang akhirnya ditolak di mana-mana, sempat ingin dilego ke AS Roma, Lazio, nggak jadi, dan akhirnya Getafe yang meminjam. Dan di Getafe pun ini tidak menjadi positif juga ya, walaupun mereka mengatakan ini adalah pembelian biasa, tapi semua orang tahu bahwa ini tidak biasa dan akhirnya mengundang juga kecaman oleh fans dari Getafe, terutama kaum wanita ya, karena dianggap menampung dalam quote by quote sampah ya gitu ya. Ini yang terjadi. Dan mirisnya kasus ini belum selesai ya, belum selesai soal Greenwood. Kemudian muncul lagi masalah tudingan kepada Anthony. Nah, Anthony ini baru mencuat bulan September. Sebenarnya kasusnya udah terjadi kasusnya sudah mencuat bulan Juni ya. Ketika itu mantan kekasihnya sebenarnya ini, yaitu Gabriela Cavallin. Itu terjadi udah beberapa kali sejak dia masih di Ajax. Jadi periode medio 2022 itu sampai 2023 awal kalau nggak salah, itu ada 3 kali tindakan kekerasan, sampai akhirnya terakhir itu tangannya luka, bahkan sampai retak kalau nggak salah ya jari-jarinya, kemudian diposting oleh Gabriele Cavallin dan akhirnya dia buka suara bulan Juni. Cuman United menurut banyak pihak tidak bertindak cepat dan tepat ya, sehingga akhirnya ini menjadi sasaran tembak, dan Erik ten Hag dan juga ya segenap manajemen Manchester United lelah ya sebenarnya untuk menghalau tembakan-tembakan ini. Jadi mereka akhirnya banyak juga dipusingkan oleh hal-hal di luar sepak bola itu sendiri. Nah, gua nggak tahu apakah ini mempengaruhi performa Manchester United di lapangan. Gua rasa sih ada pengaruhnya ya, karena dari pengalaman gua ketika meliput berbagai event dunia ya, baik di Piala Eropa, Piala Dunia, Liga Champions, Europa League, di level yang sangat tinggi, ini kadang-kadang hal-hal non teknis yang di luar sepak bola yang tidak berkaitan langsung, ini kadang-kadang justru sangat berpengaruh terhadap tim. Sedikit gue mau cerita, misalnya kalau kita ingat di Piala Dunia 2022 kemarin, kita masih ingat bagaimana Jerman, tim nasional Jerman, ini salah tim nasional favorit gue ini teman-teman ya, kemudian terlalu jauh mencampuri soal kebijakan Qatar yang tidak memperbolehkan untuk menggunakan ban kapten berwarna bermotif pelangi yang dianggap mendukung LGBT dan lain-lain. Gue tidak mau berdebat soal pro dan kontra, tapi ya itulah ketika maksudnya ya sepak bola terlalu jauh untuk mencampuri apa yang bukan urusannya. Jadi kadang-kadang hal-hal di luar sepak bola itu bisa mempengaruhi apa yang ada di atas lapangan, sehingga makanya gue pernah berkali-kali mengatakan kepada kalian ya, dari pengalaman gue meliput terutama kemarin di Liga Champions, itu bagaimana seorang pelatih, terutama kalau kita bicara Guardiola ya, dia benar-benar bukan hanya handal di atas lapangan soal mengatur pemain dan strategi, tapi juga bagaimana untuk jadi public relation yang baik. Jadi bagaimana dia mengurangi semaksimal mungkin tekanan dan pressure kepada klubnya, baik di tataran teknis maupun juga isu-isu non teknis seperti yang menimpa Manchester United. Dan akhirnya kita lihat Anthony menjadi liabilities atau beban bagi perjalanan United di tengah turbulence yang saat ini terjadi ya. Nih sedikit gue cerita. Dan kemarin juga sudah dicoret dari tim nasional Brazil dalam international break yang akan segera bergulir, dan sekarang bola panas ada di Erik ten Hag ya, dalam situasi yang sangat genting yang memerlukan kontribusi pemain. Dia justru dihadapkan pada gimana nih, apakah dia mau mempertahankan Anthony. Ini tentunya akan menjadi beban atau bola panas seperti yang gue katakan tadi. Tapi di saat yang sama juga dia membutuhkan tenaga Anthony untuk bisa
ya tampil maksimal. Nah, sebelum gue lanjutin, gue juga ingin sedikit bercerita, membahas beberapa kasus yang itu yang gue bilang tadi. Ini sebenarnya bukan murni straight news juga, ada unsur timelessnya juga. Jadi kasus ini bukan sekali ya, bagaimana kekerasan terutama oleh pesepak bola terhadap kaum wanita di Indonesia juga pernah terjadi. Misalnya waktu itu Khalil Ramdhani, ya kasusnya. Gue tidak mengatakan salah atau benar, tapi kasus itu sudah sempat mencuat walaupun sudah selesai. Kemudian juga di Eropa. Nah, misalnya tadi gue udah bahas Anthony Greenwood, Dani Alves juga di sebuah klub malam di Barcelona dia dianggap melecehkan seorang wanita, melakukan gerakan atau sentuhan yang tidak pantas lah. Gue juga sampai nggak enak untuk mengatakan seperti apa. Intinya dia menyentuh bagian tertentu lah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan ya dalam keadaan apapun, terutama karena itu bukan pasangannya dan dipaksa gitu ya. Jadi makanya namanya sex assault tuduhannya. Kemudian juga ada Benjamin Mendy ya, ini pemain back kiri Manchester City ya, ketika dia itu direkrut oleh City itu tahun 2020 kalau nggak salah ya. Coba kita lihat ya, gua agak lupa nih. 2017 ya, tapi kasusnya bergulir sekitar 2 tahun lalu, tapi kemudian akhirnya di drop. Tapi ya kita nggak tahu ya di balik itu ya, gue juga nggak bisa menyimpulkan. Tapi yang jelas ini membuat karirnya akhirnya redup dan saat ini dia sudah bermain bagi Lorient. Jadi, nah itu tadi, karena Guardiola paham betul soal ini sangat berbahaya sehingga dia tidak mau ini menjadi beban dan menyeret-nyeret Manchester City. Nah, kemudian Adam Johnson ini juga kasus yang sangat serius. Ini pelecehan terhadap anak di bawah umur ya. Tapi bukan tapi sih ya, dia dipenjara cukup lama, kalau nggak salah sekitar 5 tahun ya. Coba kita lihat ya, jangan gua sampai salah nih. Adam Johnson itu pemain Middlesbrough kalau kalian tahu semua ya. Itu dia 15 tahun penjara, kekerasan seksualnya terhadap anak umur 15 tahun ya, pada Maret 2016. Kemudian dia didepak dari Sunderland. Saat itu dia dimain di Sunderland ya, sebelumnya di Middlesbrough. Kemudian juga endorsementnya dengan Adidas juga di drop, dan intinya dia dihukum dibebaskan tahun 2021. Dan luckily ya buat dia, dia sekarang secara finansial sangat baik sebenarnya ya, karena dia punya investment di berbagai area, dan konon istrinya tidak memaafkan dia atau apa ya. Ya biarlah itu jalan hidup dia. Dan satu kasus yang paling serem sebelum gua tutup ya, ini terjadi di Brazil. Ya, ini nama pesepak bolanya mungkin kalian nggak pernah dengar. Namanya yaitu Bruno Fernandes de Sousa. Nah, bukan Bruno Fernandes yang MU ya. Jadi dia ini mantan pemain Flamengo, penjaga gawang, dan kekasihnya Elisa Samudio itu dibunuh ya. Kasusnya intinya triggernya seperti apa gue nggak tahu, dan kemudian dia dihukum 22 tahun. Pokoknya kejam lah ya, kejam sekali. Ya kalau nggak salah tuh awalnya kekasihnya itu hamil, kemudian dia minta pertanggungjawabannya, gue nggak ngerti seperti apa, kemudian murka. Bruno Fernandes kemudian melakukan tindakan yang sangat keji, dan ya itu tadi berakhir di penjara selama 22 tahun. Jadi mungkin itu sih tema feature gue kali ini. Memang agak menyeramkan, tapi mungkin ini bisa menjadi juga introspeksi bagi kita semua, bahwa ya mungkin ini akan menjadi suara kecil ya di alam semesta persepak bolaan dunia. Mungkin juga Severin, presiden UEFA, gue yakin mungkin tidak menonton tidak menonton channel gua. Tapi ya mungkin kalau kita belum bisa berbuat sesuatu, paling tidak kita jangan mengikuti apa yang tadi, yang kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh para pesepak bola tersebut ya, karena mereka adalah icon, mereka adalah role model. Kita lihat begitu besar influence mereka bagi
dunia terutama bagi anak-anak. Tentunya ini sangat penting untuk diperhatikan dan khusus untuk Manchester United ya. Gue rasa ada sesuatu yang salah dengan kurikulum mereka karena Greenwood itu teman-teman semua sudah bergabung dengan Manchester United sejak umur 7 tahun. Tapi kenapa dia bisa bertindak seperti itu di usia 20 tahun ya, masih sangat muda. Tentunya Anthony juga, walaupun Anthony bukan dibesarkan di United ya, tapi dua sampel ini kan sudah mewakili dari dua karakter pemain dari yang asli binaan MU dan juga lebih dari luar, tapi dua-duanya bisa melakukan hal yang sangat tidak manusiawi ya. Artinya ada sesuatu yang harus diperbaiki oleh Manchester United kalau kita bicara level klub, dan juga mungkin perhatian dari UEFA. Ya, sudah saatnya mereka menambah lagi karena selama ini mereka menekankan kepada orang yang disable. We grateful untuk itu. Kemudian kemiskinan, rasisme, tapi juga mungkin mereka agak sedikit lupa dengan kekerasan terhadap perempuan. Nah, itu mungkin yang bisa gue sampaikan. Dan sebelum penutup, mungkin juga kalau kita cari hipotesa yang lain ya supaya penutupnya agak enak, mungkin Manchester United atau klub-klub lain yang punya kasus serupa bisa belajar dari Barcelona. Kita lihat bagaimana La Masia bukan hanya melahirkan orang-orang hebat yang di atas sepak bola, tapi juga di atas lapangan hijau atau di lapangan sepak bola, tapi juga yang hebat di rumah tangga ya. Walaupun tentunya tidak sempurna, tapi kita bisa lihat bagaimana jebolan-jebolan La Masia seperti Charles Puyol, Xavi, Iniesta, bahkan mungkin yang paling real adalah Lionel Messi. Mereka begitu menghormati perempuan, terutama kekasih atau pasangan atau istri mereka. Messi adalah contoh yang paling sempurna mungkin ya, bagaimana dia sangat memperhatikan kekasihnya Antonella, bahkan dalam memilih klub juga sangat mendengarkan istrinya konon ya, sehingga dia memilih Inter Miami. Dan di setiap sesi foto ketika ada fans terutama wanita atau kaum hawa, dia selalu menghindari gestur yang mungkin membuat orang salah persepsi ya. Dia selalu memasukkan tangannya ke dalam sakunya ya. Jadi ini suatu contoh yang luar biasa. Ada juga, dan itu mungkin bisa menjadi contoh kasus bagi Manchester United untuk bisa memperbaiki kurikulum mereka. Dan last but not least, sebelum gua tutup, mungkin gua akan mengutip sebuah saduran dari seorang legenda bola basket, bukan sepak bola, yaitu Michael Jordan. Mungkin kita semua tahu, gua rasa kita semua tahu ya siapa Michael Jordan. Satu waktu dia pernah mengatakan, "Not every man who is nice to you is flirting with you. Some others raise their sons to be gentlemen." Happy weekend. Ciao, semoga bermanfaat.